Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama secara online malam ini. Tapi saya ingin memastikan bahwa kita sedang di rumah saja, apalagi pada saat siang hari. Pastikan kita tetap memakai masker kalau keluar rumah dan tidak akan keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Pastikan juga kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan yang paling penting adalah kalau memang pemerintah sudah menetapkan untuk tidak mudik, maka tidak usah memaksa untuk mudik. Kalaupun ada kelonggaran untuk mudik, pastikan kita memperhitungkan resiko-resiko sepanjang jalan yang harus kita hadapi. Saya mungkin ingin menyarankan daripada tertular COVID-19, daripada terpapar virus corona, maka lebih baik tidak mudik. Itu jauh lebih baik. Dan pastikan kita semuanya tetap ikuti anjuran pemerintah apapun yang disampaikan, apalagi beberapa daerah sudah sedang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Saya berharap dan kita berharap semua, kita berdoa agar virus corona ini operasinya dari Indonesia dan bangsa-bangsa segera selesai. Malam ini kita akan membahas topik tentang membangun ekonomi Pancasila, membangun ekonomi kerakyatan, membangun ekonomi koperasi. Saya ingin menegaskan kepada kita semuanya bahwa kita semua harus mengerti, kita semua harus paham, kita semuanya harus tahu bahwa kehidupan ekonomi yang kita impi-impikan, yang kita nanti-nantikan, yang kita damba-dambakan, itu semuanya ada di dalam lingkup ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Kalau ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan tidak bisa diwujudkan, maka kehidupan ekonomi kita akan seperti ini terus, akan begini-begini saja. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk mari terlibat, mari kita mengupayakan agar kehidupan ekonomi Pancasila itu wujud nyata, ekonomi Pancasila itu dapat kita hadirkan dalam kehidupan nyata. Ekonomi Pancasila itu dapat kita bangun bersama, karena bukan masanya lagi untuk kita menyerahkan urusan seperti ini di pemerintah, karena kita sendiri yang membutuhkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu kita mengajak semua yang ada untuk dapat bersama-sama, ayo membangun ekonomi Pancasila, ayo membangun ekonomi kerakyatan secara bersama-sama. Mungkin orang akan bilang, ekonomi seperti apa yang akan kita bangun? Saya ingin mengajak kita semuanya untuk membuat sebuah niat, membuat sebuah keinginan hasrat yang kuat di dalam diri kita, bahwa kita ingin membangun ekonomi yang kuat, ekonomi yang tahan banting, ekonomi yang handal. Kalau perlu ekonomi Indonesia menjadi ekonomi nomor 1 di dunia. Mungkin orang akan bilang, apakah bisa? Saya rasa kalau kita semuanya bersatu, semuanya mungkin untuk kita lakukan. Mari kita bangun ekonomi kita. Oleh karena itu kalau kita menginginkan ekonomi yang kuat, maka satu hal yang harus kita pikirkan bersama, pondasinya mesti kuat. Oleh karena itu kita harus membangun pondasi ekonomi kita. Sama seperti orang yang bangun rumah, pastikan supaya rumah kita pondasinya kuat, dibangun di atas batu yang kuat, batu yang teguh, batu yang keras, sehingga apapun ada badai atau banjir sekalipun juga rumah itu akan tetap kokoh. Demikian juga dengan ekonomi kita. Kalau pondasinya kuat, maka tidak akan goyah oleh badai apapun juga. Nah, pondasi ekonomi kita itu adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kita semuanya, mari menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita akan membangun ekonomi yang kuat. Kita akan membangun ekonomi yang tahan banting. Kita akan membangun ekonomi yang handal. Bahkan kita akan membangun ekonomi yang akan menjadi nomor 1 di dunia. Bayangkan itu semuanya, taruh di pikiran kita, lihat dengan sudut pandang kita dengan keras. Lalu perkatakan setiap waktu, setiap saat. Lalu jadikan itu menjadi keinginan dan hasrat yang kuat di dalam diri kita, bahwa kita merindukan ekonomi kita menjadi ekonomi yang kuat, ekonomi yang handal, ekonomi yang tahan banting, ekonomi yang kebal terhadap krisis apapun juga. Mari bersama-sama untuk bangun ekonomi yang seperti ini, karena saya yakin semua setuju dengan saya bahwa kita membutuhkan ekonomi yang memiliki kekuatan lebih daripada yang sekarang ini.
Kalau kita ingin membangun kehidupan ekonomi yang kuat, maka kita harus belajar dari para pendiri bangsa ini. Karena kita sedang membicarakan tentang ekonomi Pancasila, maka mau tidak mau kita harus belajar dari para pendiri bangsa ini yang telah memproklamirkan bangsa ini sampai merdeka seperti yang sekarang ini. Sehingga kita akan dapat mengikuti jejak dan langkah hidup mereka untuk membangun ekonomi yang kuat. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa sebelum negara ini diproklamirkan, diumumkan dan dikumandangkan baik secara nasional maupun secara internasional, maka para pendiri negara ini telah berpikir dan kemudian merumuskan dahulu apa yang menjadi dasar negara ini. Nah, yang ingin saya beritahu buat kita semuanya adalah penyusunan dasar negara ini dilakukan oleh para pendiri bangsa kita dalam keadaan masih perang, dalam keadaan masih bergejolak, dalam keadaan masih tegang, dan deru perang masih terjadi di mana-mana. Karena pada waktu itu bangsa kita sedang dijajah oleh Jepang. Cuma 3,5 tahun memang, tapi 3,5 tahun itu hampir membandingi 350-an tahun yang tatkala kita dijajah oleh Belanda. Penyebutan tentang penjajahan ini, saya tidak ingin membangkitkan amarah dan luka lama dan dendam karena gara-gara penjajahan itu. Saya cuma ingin menyebut ini semua dengan maksud ingin menciptakan, mengambil kemari atmosfer yang ada itu, bahwa kita tahu begitu kerasnya bangsa kita memperjuangkan negara kita. Bahkan dalam perumusan dasar negara ini dirumuskan dalam keadaan masih tegang, dalam keadaan masih betul-betul dalam keadaan masih belum bisa bernapas dengan lega, karena pendudukan dan penjajahan Jepang masih berlaku waktu masa-masa itu. Perlu kita tahu bahwa penjajahan itu telah berlangsung ratusan tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa perihnya, berpuluh-puluh tahun saja sudah susah. Apalagi perasaan itu sudah dihadapi ratusan tahun oleh bangsa Indonesia teristimewa, para pejuang dan para pendahulu. Ada beberapa yang terpaksa gugur di medan perang, ada nyawa yang melayang, tidak terhitung ada darah yang tertumpah karena ada yang tertembak gara-gara peperangan yang sedang terjadi, mengiringi perang dunia kedua yang terjadi waktu itu. Indonesia ikut dalam kancah peperangan itu karena hampir seluruh negara di dunia ingin menguasai Indonesia, dan itulah yang menjadi ujung pangkal derita Indonesia selama ratusan tahun itu. Oleh karena itu, saya ingin kita memahami bahwa perumusan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini ditetapkan dalam keadaan yang sangat murni, sehingga saya meyakini tidak mungkin ada egoisme. Yang pasti perasaan yang murni yang tercipta karena waktu itu bangsa Indonesia sedang menghadapi musuh yang harus dienyahkan dari Indonesia. Semua rakyat waktu itu menjadi terkonsolidasi, semua rakyat menjadi terkolaborasi, tersinergi. Tidak ada lagi perjuangan kedaerahan, tidak ada lagi perjuangan sukuisme, termasuk golongan-golongan tertentu. Apalagi perjuangan pribadi, sudah tidak ada lagi. Semuanya menyatu. Bahasanya adalah satu nusa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga dengan kondisi seperti itu, sehingga saya rasa itu adalah pemikiran banyak orang yang disarikan di dalam dasar negara yang kita punyai saat ini. Dari mana rumusan-rumusan ini? Saya mencoba untuk menyelami dan coba untuk memahami, merenungi. Kira-kira dari mana rumusan nilai-nilai ini dicantumkan oleh para pendiri bangsa ini. Dan saya beroleh pengertian, lahirnya Pancasila itu dari kesepakatan, terjadi pembahasan yang begitu tulus, begitu murni. Tidak ada motif-motif pribadi, tidak ada kepentingan golongan, tidak ada lagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Semuanya menyatu jadi satu, dirumuskannya menjadi Pancasila, 5 sila di dalam dasar negara yang kita punyai saat ini. Mari kita lihat satu-satu bagaimana perasaan para pendiri negara pada saat merumuskan 5 sila Pancasila ini. Yang ingin saya tegaskan sebelum saya mengurai satu-satu adalah ini. 5 sila di dalam Pancasila ini disusun bukanlah hasil contekan, hasil nyontek.
juga bukan cari buku di mana, tidak. Dan juga situasinya bukan lagi situasi yang enak. Situasinya yang cuma lagi rapat, lagi pakai jas, apalagi sambil tidur sebagiannya. Bukan situasi itu. Ini dalam situasi perang. Oleh karena itu perumusan nilai-nilai ini adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia selama ratusan tahun mengusir penjajah dari Indonesia. Sehingga kesimpulannya disarikan menjadi 5 nilai dasar saja. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Suasana kebatinannya adalah suasana perasaan dan pikiran waktu itu yang terjadi adalah, saya yakin dan percaya inilah yang terjadi. Perjuangan bangsa Indonesia sudah terjadi ratusan tahun lamanya. Ada banyak jiwa yang gugur, ada banyak nyawa yang melayang, ada banyak darah yang tertumpah, berapa banyak anak yang kehilangan ibu dan kehilangan bapaknya karena ibu bapaknya menjadi korban perang. Ada banyak ibu, ada banyak anak yang kehilangan ibu bapaknya karena ditawan, karena disandra oleh penjajah. Itu semua adalah derita. Dan tatkala para pendiri bangsa mulai berpikir untuk dapat memerdekakan, memimpikan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka satu-satunya yang dapat mereka serukan, yang mereka sepakati adalah hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan Indonesia dari kecambuk perang seperti yang sekarang ini. Dan itu menjadi sila yang pertama. Dan saya yakin itu semualah yang disepakati dan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa untuk dilanjutkan turun-temurun menjadi dasar dari negara ini. Karenanya saya ingin berkata, nanti kita akan bahas aplikasinya di dalam bidang bisnis, tapi saya ingin berkata nilai dasar ini, di mana tidak ada kekuasaan manusia yang harus menonjol mengatasi kekuasaannya Tuhan. Tuhan tetap yang paling berkuasa dari segala yang berkuasa. Itulah yang telah menjadi kekuatan bagi bangsa ini untuk dapat bertahan ratusan tahun di dalam penjajahan. Kalau bangsa Indonesia menghadapi penjajahan ratusan tahun bisa bertahan, maka saya yakin akan lebih ringan lagi pada saat kita mau mengisi kemerdekaan seperti yang sekarang ini. Andaikan kita mau mengandalkan hal yang sama, mau berperilaku dan bersikap hal yang sama, bahwa hanya Tuhanlah yang kuasa, satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Sehingga pada saat itu kalau kita bisa lihat, ternyata Indonesia merdeka itu diproklamirkan tahun 45 tanggal 17. Kalau bisa dilihat sejarahnya, ternyata waktu Jepang sedang menduduki Indonesia, Jepang kalah. Bukan karena Indonesia yang mengalahkannya, tapi karena sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki, pusat pemerintahan Jepang waktu itu. Dan Jepang harus terpaksa bertekuk lutut pada sekutu, beberapa negara yang bersekutu di sana, dan kemudian Jepang kalah. Artinya apa? Betul-betul momen itu hanyalah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang merestui bangsa Indonesia, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa memakai tangan orang lain untuk dapat memukul mundur musuh yang ada di Indonesia yang menjadi masalah buat Indonesia. Dan Indonesia pun merdeka, Indonesia pun menang, Indonesia bebas dari penjajahan. Karena saya mau mengingatkan kita semuanya bahwa hal-hal inilah yang seharusnya kita miliki. Kemudian sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Unsur kedua yang dituliskan di sini, di mana seluruh rakyat Indonesia, rakyat jelata maupun pejabat maupun para jenderal yang berjuang di medan perang, rata-rata semuanya dipandang dengan harkat dan martabat yang sama. Tidak ada yang nilainya paling kecil, tidak ada nilainya paling besar, tidak ada urusan kaya dan miskin waktu itu. Semuanya diperlakukan sebagai manusia yang berharkat dan martabat yang sama, makanya harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Itu adalah nilai yang disarikan oleh para pendiri bangsa yang telah mereka simpulkan bahwa setelah berjuang, ternyata semua manusia sekecil apapun juga di bangsa ini punya andil untuk memerdekakan bangsa ini. Karenanya yang mereka sepakati, siapapun manusia Indonesia harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Yang ketiga sekarang, sila ketiga, persatuan Indonesia.
ditebak, sudah bisa dipahami kenapa sila ketiga ini menjadi persatuan Indonesia. Karena bagaimanapun juga kekuatan manusia itu, bagaimanapun juga banyaknya manusia itu, tapi kalau berjuang secara sendiri-sendiri, maka banyaknya manusia itu hanya akan menjadi masalah besar buat bangsa. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu, terpaan waktu, perjuangan bersama-sama yang panjang, akhirnya bangsa Indonesia menemukan satu nilai, menemukan satu titik pertemuan bahwa kita semuanya bangsa Indonesia dan harus bahu-membahu. Kita cuma punya musuh satu, yaitu penjajah, harus enyah dari Indonesia. Dan itulah yang melahirkan kemerdekaan, karena tidak ada lagi perjuangan Sulawesi, tidak ada lagi perjuangan Kalimantan, tidak ada lagi perjuangan Medan, Sumatera, tidak ada lagi perjuangan Jawa, tidak ada lagi, semuanya hanya dilihat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang terjadi, sehingga melahirkan sebuah kekuatan yang besar, karena kekuatan itu walaupun kecil-kecil tapi banyak begitu dikolaborasikan, akhirnya menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Yang keempat sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sisi ini saya ingin membuat kita untuk memahami secara bersama-sama bahwa perjuangan melawan penjajah tanpa ada kepemimpinan yang akurat, tanpa ada kepemimpinan yang memahami apa yang sedang diperjuangkan, yang memahami bagaimana keadaan para prajurit, yang ada keadaan rakyat Indonesia waktu itu, agak susah perjuangan kemerdekaan itu dimenangkan. Tapi alhamdulillah para pemimpin dan para pendahulu negara kita adalah pemimpin-pemimpin yang hebat, para pemimpin yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pemikiran yang dalam. Mereka memahami, mereka begitu bijaksananya di dalam perjuangan yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, patut dijadikan suri teladan untuk para generasi muda, untuk para masyarakat Indonesia yang ada saat ini, untuk dapat meneladani perjuangan mereka. Tidak lagi kepentingan diri sendiri, yang adalah kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat umum. Dan masyarakat umum juga tidak boleh hanya pasif. Masyarakat umum juga ikut terlibat sekecil apapun andil yang dapat diberikan. Masyarakat seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia bahu-membahu mendukung dan menyokong perjuangan para pejuang di baris depan. Kurang lebih sama seperti yang sekarang ini. Kita sedang menghadapi badai virus corona di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Sekira sama. Ayo kita menyatu, ayo kita satukan kekuatan kita, satukan pemikiran kita, satukan imajinasi kita, satukan sudut pandang kita, bahwa kita harus menyatukan kekuatan kita untuk mengusir virus corona dari Indonesia, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dari Indonesia, supaya pandemi ini akan segera berakhir, pandemi ini akan segera selesai dari bumi Indonesia. Yang kelima sekarang, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sungguh-sungguh setelah melihat semuanya, para pemimpin dan pendiri bangsa ini menyepakati sebuah tekad bahwa semua masyarakat Indonesia harus diperlakukan secara mengalami keadilan sosial. Di dalam masyarakat harus terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan yang layak, taraf hidup yang meningkat, bukanlah merupakan satu golongan, satu kelompok orang tertentu saja, tapi itu harus dialami oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana pembangunan harus dilakukan secara merata dari Sabang sampai Merauke. Dan itulah yang sari-sari kristalisasi nilai-nilai yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yang merupakan pengalaman langsung dari lapangan yang mereka alami selama berpuluh-puluh tahun di dalam perjuangan, bahkan ratusan tahun turun-temurun menghadapi para penjajah yang mengangkangi bumi Indonesia. Nah, saya ingin berkata seperti ini. Kalau para pendiri negara ini berhasil membebaskan penjajah dari Indonesia, berhasil membebaskan Indonesia dari cengkeraman tangan penjajah dengan nilai-nilai yang sudah disarikan ini, yang sudah diperas lalu dituliskan menjadi nilai-nilai dasar ini, saya memiliki satu keyakinan seperti ini. Kalau kita memakai nilai yang sama, nilai yang telah teruji, nilai yang kuat ini,
untuk mendasari pembangunan ekonomi kita, maka saya yakin bukan mustahil ekonomi Indonesia akan segera terbang ke level yang lebih tinggi. Ekonomi Indonesia akan meninggalkan ekonomi bangsa-bangsa yang lain, dan bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan merupakan ekonomi yang kuat, karena apapun ada di Indonesia, seluruh sumber daya alam bahkan sumber daya manusia ada di Indonesia, semuanya Indonesia punya. Kita adalah negara yang kaya. Lagu berkata bahkan tongkat kayu batu pun juga begitu dibuang langsung jadi tanaman. Betapa indahnya negara kita. Ayo kita bangun ekonomi Pancasila, ayo kita bangun ekonomi kerakyatan, ayo kita bangun ekonomi bersama. Dan itulah yang merupakan kekuatan kita sekarang ini. Saya mengajak semuanya untuk bangkit bersama-sama memperjuangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi bersama. Ayo kita lakukan itu semuanya, karena tidak ada yang lain. Kita tidak boleh menunggu-nunggu saja. Kita harus lakukan perjuangan itu untuk kepentingan kita bersama-sama. Kiranya apa yang kita bahas malam hari ini pemahaman buat kita bahwa tidak boleh lagi, tidak diragukan lagi, Pancasila adalah dasar yang layak untuk kita jadikan pijakan, untuk dijadikan dasar untuk membangun dalam segala aspek kehidupan ini. Baik itu aspek sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan. Kita bisa dapat membangunnya bahkan pada rincian-rincian pembangunan area-area yang kecil, pembangunan rumah tangga, pembangunan keluarga, pembangunan hubungan. Ayo kita jadikan Pancasila menjadi dasar dari semua yang kita lakukan untuk dibangun. Berikutnya kita akan membahas bagaimana nilai-nilai dasar ini dipraktekkan pada bidang ekonomi. Kiranya ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih atas kontribusi semua kita atas terselenggaranya kegiatan belajar bersama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.